Oke geng, di video kali ini saya akan membahas tentang harga permit di Malaysia atau harga dokumen ya. Dokumen di Malaysia di tahun 2022 geng. Simak selengkapnya geng, jangan di skip. Bagi yang penasaran jangan dilewatkan. Saya lanjutkan yang satu ini geng. Oke geng, senang berjumpa dengan saya ya, Zainal Story. Di video kali ini saya akan membahas tentang harga permit di kebun ya geng. Kita ya harus mematuhi peraturan yang ada, jangan sampai melanggar ya. Permit itu bermacam-macam geng. Ada permit itu nama dokumen ya, nama dokumen Malaysia itu namanya permit. Permit itu bermacam-macam, ada permit kebun, ada permit bangunan, ada permit yang bawa mesin itu apa namanya nggak tahu gitu. Ada permit restoran, ada permit pembantu rumah tangga atau PRT ya, bermacam-macam lah geng. Karena saya ini bekerja di kebun ya, saya di perkebunan ini sudah lumayan lama geng, sejak tahun 2015 bulan 7. Jadi maknanya saya sudah lebih kurang 7 tahun ya merantau di sini. Tapi alhamdulillah saya setiap tahun bisa pulang kampung geng, bisa berkunjung dengan keluarga kita. Nah, itu kelebihannya ada dokumen ya geng. Dan kalau ada dokumen itu kita lebih nyaman geng. Kalau ada apa-apa kita bisa melaporkan. Kalau ada ini contohnya misalnya ada kekerasan gitu, kita bisa melaporkan. Kita nggak sesuai dengan tenaga yang kita keluarkan, gaji kita nggak sesuai dengan tenaga yang kita keluarkan, itu juga bisa melaporkan lah. Kalau ngelapornya di KBRI Malaysia atau agensi ya geng, di sini bisa melaporkan. Nah sekarang bahas permit ya geng, langsung kita bahas permit saja. Permit kebun itu setahu saya ada 2 jenis geng. Satu itu permit terikat, satu itu permit agent. Nah ini beda geng, beda ya. Harganya pun jauh berbeda geng, jauh, bener-bener jauh, bisa 2 atau 3 kali lipat. Ini sama-sama permit kebun, cuman namanya itu permit agent atau permit bebas kalau di sini orang-orang menyebutnya, dan permit terikat. Kayak saya ini permit terikat ya geng, karena saya dari kampung itu calling visa, di sini sudah ada toke yang menunggu saya. Jadinya saya terikat. Kalau terikat ini nggak boleh kerja di lain toke, nggak boleh kerja keluar ya, namanya juga terikat ya geng. Tapi kan ya lumayan lah adanya terikat ya kan, bisa pulang kampung bila-bila. Nah, di sini saya harga, kalau harga geng ya, kalau harga itu, kalau permit saya katakan yang permit bebas dulu ya geng. Kalau permit bebas itu mahal geng, beneran, karena itu tergantung agent. Itu hari kawan saya ada geng yang ikut permit agent dulu, waktu mula-mula buat itu kalau dirupiahkan sekitar habis rupiah atau ringgit ya, ya kalau dirupiahkan sekitar habis 20 jutaan geng, 20 juta lebih ya. Itu permit bebas itu. Nah lepas itu sudah jadi sambungnya kan setiap tahun sekali sambungnya. Kalau permit bebas itu 2.100, itu termasuk murah, itu beneran saya akui murah, karena ada yang lain-lain sampai 3.000 4.000 sudah hal yang biasa karena permit bebas. Tapi banyak keunggulannya permit bebas, dia bisa memilih toke siapa-siapa, tapi kawasan tetap ya geng. Misal saya ini ada di Pahang, kawasan Pahang ya nggak bisa keluar dari Pahang. Kalau dia keluar dari Pahang itu termasuk melanggar undang-undang, bisa ditangkap oleh imigrasi, dan kalau ditangkap imigrasi dia akan dipulangkan lagi ke Indonesia dan dokumennya itu akan digunting, sudah nggak berlaku lagi. Jadi lebihlah kawan-kawan di sini, lebihlah berhati-hati ya. Itu kalau permit kebun bebas ya geng. Nah, sekarang saya bahas lagi yang permit kebun terikat seperti saya ini ya. Kebun terikat ini
murah geng, beneran sangat murah banget. Sambungnya itu saya kasih tahu dulu yang saya kasih tunjuk dulu ya, seperti ini bukan pamer duit, yang saya belum gajian kan. Seperti ini geng, permit itu seperti ini nih. Tapi ini yang dulu, ini yang lama, yang sekarang katanya sudah nggak keluar yang kayak gini lagi sekarang. Tapi ini saya simpan lah buat kenang-kenangan ya. Saya simpan dulu geng. Permit saya itu habis bulan 7, tapi sebelum 2 bulan sebelum habis saya sudah sambung geng, karena saya nggak ada medical ya. Habisnya 900 ringgit geng. Kalau dirupiahkan itu cuman 3 jutaan dalam 1 tahun ya, bayar cuma segitu, murah kan. Tapi nggak tentu kalau ada medical itu mahal sedikit karena buat biaya medical ya. Kalau ada medical itu biasa saya bayar 1.200. Kalau dirupiahkan berarti sekitar berapa? 1.000 berarti 3 juta, 4 jutaan ya, 4 jutaan lebih, seperti itulah. Untuk memang di sini tuh kalau permit kebun itu nggak tahu, permit kebun itu kok yang paling murah itu saya pun juga nggak tahu kenapa ya alasannya. Dan kalau buatnya pertama dulu geng ya, waktu saya pertama masuk ke Malaysia dulu, saya kan calling visa ya. Kalau calling visa itu gini geng, kalau calling visa itu di sini sudah ada toke, sudah ada bos yang menunggu kita. Jadi kita senang ya, kita masuk sudah ada yang jemput. Saya dulu mau masuk itu modalnya yang saya keluarkan sekitar berapa itu ya, 2 hari ya, 4.500.000. Tapi dulu itu tahun 2015 ya, bulan 7, udah lama. Sekarang nggak tahu berapa. Sangat murah sekali kan, 4 ya sekitar gitu. Tapi sampai sini itu nggak bisa langsung jadi geng permitnya. Itu pertama itu passing 3 bulan ya, passing 3 bulan. Nah lepas itu kita menunggu permit yang diproses itu, nanti kalau sudah jadi kita langsung sambung ke permit itu geng. Prosesnya kalau permit perkebunan memang sangatlah murah. Oke, kayaknya sudah jelas semua ya, kayaknya sudah nggak ada lagi yang saya bahas. Ini himbauan buat kawan-kawan kita semua yang mau merantau. Saran saya alangkah baiknya pakailah dokumen yang resmi, pakailah dokumen yang sudah ada di negara masing-masing, bukan ke Malaysia saja ya, maupun ke Brunei, Singapura, Taiwan, Hong Kong, Korea dan lain-lain, Arab Saudi dan lain-lain lah. Pakailah dokumen yang ada biar kita itu kerja bisa nyaman, tenang ya, daripada nanti kita seperti buronan dikejar sana kerja sini, kerja nggak nyaman kan, gaji pun nggak seberapa lagi, dikejar-kejar lagi. Lebih baik balik ke Indonesia kalau seperti itu ya kan, buat apa pergi Malaysia ya. Oke, semoga kalian bisa memahami apa yang saya ucapkan, dan mohon maaf yang sebanyak-banyaknya kalau ada salahnya, karena saya buat video ini tanpa ada materi yang tertulis ya geng. Jadi kalau ada salah atau kurang jelasnya mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Salam dari saya, anak rantau TKI Malaysia. Salam sukses selalu, semoga kita sukses bersama. Seduluran selawase geng. Salam dari Jawa Timur, Indonesia.